Selamat malam pemirsa Indonesia Business Forum, kembali hadir saya Brigita Manohara. Ketika kondisi keuangan bangsa ini bisa dikatakan defisitnya semakin melebar apalagi akibat dari pandemi corona ini, tentunya kita harus sangat hati-hati dalam memanfaatkan dana yang ada. Tapi ternyata dari alokasi anggaran yang digunakan untuk infrastruktur, ujung-ujungnya beberapa infrastruktur yang dibangun ini justru menjadi monumen. Seperti tadi sudah Anda dengar, ada Bandara Kertajati, kemudian ada LRT Palembang, termasuk juga Bandara JB Sudirman, dan LRT Kelapa Gading Velodrome. Nah, untuk itulah di malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai proyek infrastruktur terancam mangkrak, beban ekonomikah. Dan untuk membahas hal ini saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber, 2 orang narasumber ada di studio dan 1 orang terhubung melalui video conference. Saya sapa satu persatu terlebih dahulu. Ada Pak Supratman Andi Adgas, anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Gerindra yang juga merupakan Ketua Badan Legislatif DPR. Pak Ratman, apa kabar? Selamat malam Pak Ratman, boleh dipakai mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa Pak. Iya, boleh digunakan mic-nya Pak supaya pemirsa bisa mendengar suara Pak Ratman. Pak Ratman sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Harus terus sehat dan semangat ya Pak. Berikutnya ada Pak Fuad Bawazir yang merupakan mantan Menteri Keuangan. Pak Fuad apa kabar? Selamat malam Pak Fuad. Alhamdulillah baik. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah terhubung bersama kami Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, serta Pak Edi Priyono, ini akhirnya juga berhasil bergabung, tenaga ahli utama kantor staf presiden. Saya sapa terlebih dahulu Mas Agus, selamat malam. Malam Mano. Mas Agus sehat? Alhamdulillah sehat. Dan tentunya Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama kantor staf presiden. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita Manohara, selamat malam semua para pemirsa juga, selamat malam. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung bersama kami. Tadi deg-degan karena Pak Edi belum bergabung, kira-kira seperti itu apa yang saya rasakan Pak Edi. Baik, saya terlebih dahulu ini ke Pak Ratman. Pak Ratman, ini ada beberapa catatan ya, tentunya kita prihatin karena alokasi anggarannya untuk membangun infrastruktur ini kan tidak kecil. Nah, tapi mangkrak, sudah dievaluasi sama Komisi 6? Pertama, ini kan memang program Presiden Jokowi ya, dari sejak periode pertama sampai saat ini perhatian beliau terhadap infrastruktur itu secara objektif harus kita akui bahwa sebenarnya idenya udah bagus. Kenapa saya katakan begitu? Yang pertama kan kita semua memahami bahwa biaya logistik kita luar biasa tingginya. Bahkan kita yang tertinggi bisa mencapai hampir 17% ya. Sementara di negara-negara lain itu di bawah 2 digit ya, bahkan hanya mungkin sekitar 8 sampai maksimal 9%. Nah kalau melihat seperti itu maka ada benarnya kemudian bagaimana kemudian infrastruktur baik prasarana jalan, kemudian kepelabuhanan, termasuk airport dalam rangka untuk membangun sebuah konektivitas sebagai kita sebuah negara kepulauan. Kemudian terjadi disparitas yang cukup dalam antara Jawa dan di luar Jawa. Apalagi Jawa dengan bagian timur Indonesia, luar biasa. Nah oleh karena itu bahwa setelah selesainya infrastruktur yang ada di Jawa ini, kemudian kan pemerintah juga berkeinginan untuk membuat konektivitas itu dengan seluruh wilayah-wilayah di Republik ini. Secara ide itu sangat baik dan kita mendukung, dari awal pun kita mendukung. Tetapi dari awal juga kita juga memberi catatan bahwa memang harus ada kajian yang mendalam terhadap satu proyek tertentu. Tetapi secara umum kalau kita mau jujur, bahwa katakanlah seperti pembangunan sarana jalan tol ya. Sarana jalan tol ini kan juga melibatkan berbagai macam BUMN karya kita, ada adikarya yang lain-lain. Nah lewat Undang-Undang Cipta Kerja kan sekarang beberapa ruas tol yang dimiliki oleh BUMN-BUMN itu, kemudian kita masih ada tugas berikutnya untuk menyelesaikan apakah itu Trans Jawa maupun Trans Sumatera, begitu juga di daerah wilayah Sulawesi dan Kalimantan kurang lebih sekitar 400 km lagi yang harus kita selesaikan. Nah kalau ini semua bisa tercapai, itu pasti akan memberi dampak yang luar biasa, karena kan tidak hanya sekedar buat pertumbuhan jangka pendek, tapi kita harus kalau melihat sebuah infrastruktur itu kan jangka panjang, ya kan, itu poinnya yang paling penting. Yang kedua dalam sisi jangka pendek, tentu setiap kali pembangunan infrastruktur, itu kan membutuhkan lapangan kerja yang begitu banyak, pasti melibatkan berbagai macam jenis lapangan pekerjaan yang tersedia di sana. Dan kalau itu yang terjadi, maka kemudian tentu meningkatkan daya
beli masyarakat juga, karena kan kembali lagi bahwa uang itu akan berputar di tingkat masyarakat. Nah, secara umum kami setuju dengan ini, bahwa benar ada beberapa proyek tadi yang disebut kayak seperti Bandara Kertajati, kemudian juga LRT Palembang, tentu kan case-nya beda-beda. Kalau Palembang itu sebenarnya kan kita menghadapi Asian Games yang lalu, ya kan? Kemudian tentu tidak boleh disamakan dengan yang terjadi di Bandara Kertajati. Termasuk ide kemudian bagaimana membangun Bandara Jenderal Besar Sudirman yang ada di mana? Majalengka. Purbalingga. Jadi yang ada di sana, ini kan dalam rangka membuat sebuah konektivitas terutama antara Jakarta, kemudian Purbalingga dan terus sampai kepada Surabaya. Sehingga daerah-daerah yang ada di sana itu kemungkinan untuk membuat mobilisasi orang itu semakin cepat untuk bergerak. Tetapi bahwa kemudian ada mungkin akhirnya kajian itu tidak sesuai faktanya. Nah, ini menjadi bagian tugas dari DPR untuk memberi masukan kepada pemerintah. Tentu itu kita lakukan. Gitu. Ya, jadi ada catatan-catatan tersendiri. Kurang beberapa lokasi ini hitung-hitungannya kayaknya agak meleset. Tapi Mas Agus juga melihat itu. Karena kalau melesetnya makin banyak kan jadi monumen aja, Mas. Iya. Kan kalau mangkrak itu ada yang belum jadi, ada yang sudah jadi tapi tidak bisa digunakan. Gini, dari awal saya salah satu orang yang sangat mendukung pembangunan infrastruktur di gaspol. Ya, karena 15 tahun, 20 tahun yang lalu kita tidak pernah ada pembangunan infrastruktur yang mati. Ya, kemudian dari situ kan lapangan pekerjaan tercipta dalam 5-10 tahun ke depan setelah infrastruktur terbangun, ekonomi pasti akan membaik. Nah, saya pun bersedia duduk di misalnya oversight committee untuk pembangunan LRT Palembang dan Jabodebek. Kemudian saya juga terlibat di beberapa langsung, saya ke lapangan, saya sampaikan kepada menteri yang bersangkutan dan saya ingatkan. Sudah lama itu selalu saya lakukan sejak 2015. Nah, persoalannya kan di lapangan seperti itu. Lalu banyak hal-hal yang sudah terlanjur. Di awal pembangunan Bandara Kertajati, saya berbicara langsung dengan Gubernur Aher, Ahmad Heriawan. Saya katakan jangan di sini, karena yang mau naik siapa? Apakah orang Majalengka saat itu ada yang mampu naik pesawat terbang sehingga penumpangnya banyak? Berapa persen? Lalu kalau waktu itu dikatakan mau tunggu limpahan Cengkareng, itu jauh sekali. Jaraknya hampir 200 kilo. Jadi nggak mungkin. Nah, ini sudah saya ingatkan, selalu saya ingatkan setiap saat sampai hari ini ketika kemarin saya mau ke Purbalingga, mau naik pesawat, tidak ada tiketnya. Ya, saya tanya, oh sudah berhenti beroperasi, akan dievaluasi sampai akhir November. Ya, kayak gitulah. Jadi saya mendukung itu dan saya selalu ingatkan karena saya ingin pembangunan infrastruktur itu baik, termasuk kereta cepat, saya ingatkan dan seterusnya, dan sebut saja mana lah. Saya mungkin Mano juga bisa lihat di Facebook saya, di tulisannya di kolom dan sebagainya, ada semua. Ya, tentunya kita berharap tidak ada miscalculating lagi supaya anggaran yang semakin terbatas bisa termanfaatkan dengan penuh kehati-hatian. Tapi bagaimana kemudian catatan dari Pak Fuad termasuk juga dari Pak Edi, sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami.